Kereta kencana itu bergerak anggun. Kayu-kayu kokohnya yang dilak dengan logam mulia, kilau kemilau, membinarkan cahaya matahari. Inilah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, penjelasan atas Sahih Bukhari yang diakui para ulama tiada tandingnya sampai hari ini. Usianya tidak lagi muda ketika itu, tapi umat di Mesir memohonnya tetap menjadi mufti sekaligus qadhi. Maka Sultan menyediakan baginya kendaraan yang memudahkan, meski sang alim sebenarnya enggan. Saat kereta itu melalui tikungan di dekat pasar, sang kusir yang terkejut menarik kekang kudanya dengan tangkas. Kereta berhenti mendadak. Rupanya seorang Yahudi penjual minyak merentangkan tangannya menghalangi perjalanan. Imam Ibnu Hajar turun dan tersenyum kepada lelaki itu. Kala mereka berhadap-hadapan, penampilan keduanya tampak bertolak belakang. Ibnu Hajar terlihat anggun dan megah dengan imamah putihnya yang cerah. Sementara Yahudi penjual minyak jelas dekil, compang-camping dan kumal. Bau apek nyaris busuk menguar dari badan dan pakaiannya. "Wahai pemuka Islam," lantangnya, "Nabimu mengatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir." Rupanya keturunan Bani Israel menghafal hadis riwayat Imam Muslim. "Benarkah demikian?" serunya. "Betul," sahut Ibnu Hajar dengan senyum manis merekah dari bibir beliau. Di atas janggut yang telah memutih, demikianlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. "Kalau begitu, akulah mukmin dan kamu kafir," hadik si Yahudi dengan bentakan keras. "Oh," sahut Ibnu Hajar sembari tersenyum lagi, "mengapa bisa demikian, hai ahli kitab yang malang? Coba lihat," sambung si Yahudi, "aku hidup dalam susah dan nesta sebagai penjual minyak. Miskin, dekil, compang-camping dan lusuh. Aku merasa terpenjara oleh kefakiranku ini, sehingga aku adalah mukmin. Sedangkan kamu hidup mewah dan tampil megah, menaiki kereta yang sangat indah. Sungguh, kamu seakan-akan hidup di surga. Maka, sesuai hadis tadi, kamu adalah orang kafir." Ibnu Hajar menyimak dan mengangguk-angguk penuh belas kasih. Setelah tersenyum dan menghela napas, beliau berkata, "Sudikah jika aku jelaskan padamu makna yang benar dari hadis itu, duhai cucu Yakub?" Lelaki itu mengangguk. "Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin seperti diriku," papar Ibnu Hajar. "Sebab segala kemewahan yang kunikmati sekarang sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang Allah sediakan untuk kami di surga. Dunia ini masih menahan langkah kami dengan jarak dan waktu, menguji keyakinan kami dengan takut, lapar, lelah, kekurangan, kehilangan, kesempitan, dan kesedihan. Adapun nanti di surga, tidak ada lagi semua itu. Hanya nikmat yang tak berakhir lagi, tak membosankan. Sungguh, meski kau melihat kami tampak megah dan mewah, kami sedang terpenjara, sebab masih menanti nikmat yang jauh lebih berlipat. Adapun engkau, seperti telah kau rasakan, hidupmu di dunia memang disesaki kepayahan dan penderitaan. Tetapi ketahuilah, semua nestapa yang mencekikmu itu tiada artinya dibanding apa yang akan Allah sediakan bagimu kelak di neraka. Saat ini kau masih dapat bernafas, lega, makan jika lapar, minum jika haus, juga memiliki anak dan istri. Duniamu yang kau katakan terasa menyiksa, sungguh adalah surga.
Tempatmu masih bisa tersenyum dan tertawa, berjalan dan berlari, bekerja dan memperoleh gaji. Betapa surganya itu dibanding siksa abadi kelak di neraka sejati. Api yang menghanguskan, siksa yang meremukkan, kehausan yang diguyuri air mendidih, kelaparan yang disuapi darah, nanah, dan zakum. Yahudi penjual minyak ternganga, dia menunduk dan tergugu ketika mengangkat kepala dengan mata berkaca-kaca. Dia berkata lirih, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Segera, tanpa memedulikan pakaiannya yang mungkin terkotori, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memeluk si penjual minyak yang kini telah berislam. Selamat datang saudaraku, selamat atas hidayah Allah padamu. Segala pujian hanya milik Allah yang telah menyelamatkanmu dari neraka.